Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan harapan untuk bisa berubah status dari status honorer menjadi ASN. Nah, di sini ada satu informasi, yaitu mengenai 4 golongan honorer paling beruntung dalam pengangkatan aparatur sipil negara 2023. Presiden wanti-wanti soal hal ini. Ingat Bapak Ibu ya, ada 4 golongan honorer paling beruntung dalam pengangkatan ASN 2023, namun Presiden wanti-wanti soal hal ini. Nah, ada apa dengan hal ini yang diwanti-wanti oleh Presiden? Tentunya kita juga wajib tahu. Kenapa? Karena memang ya ini adalah satu hal yang memang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, apalagi para honorer. Dan apalagi kalau ini adalah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN. Bapak Ibu, untuk memastikan kira-kira apa informasi terkait dengan hal ini, mari kita simak informasinya sampai selesai. Langsung saja pada informasinya. Ternyata terdapat tenaga honorer golongan tertentu yang menjadi prioritas dalam pengangkatan aparatur sipil negara dengan status ASN P3K di tahun 2023. Beruntungnya untuk honorer golongan ini memiliki kesempatan emas di tahun 2023. Sehingga untuk para honorer, silakan dicek apakah Anda termasuk dalam 4 golongan beruntung tersebut. Berbicara soal prioritas, tentunya ini adalah satu hal yang diidamkan oleh seluruh honorer, supaya dengan masuk kategori prioritas, maka jelas dalam hal pengangkatannya juga tidak akan terkendala. Karena memang statusnya adalah honorer yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Saat ini, pemerintah melalui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, dan juga Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terus menggodok agar dapat segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah lama dinantikan oleh para honorer. Nah, persoalan Bapak Ibu, siapa saja ya atau golongan honorer mana saja yang mendapatkan status prioritas untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini? Mari kita cek satu persatu. Yang pertama adalah guru dengan latar belakang pendidikan profesi guru. Untuk para honorer yang telah meningkatkan kualifikasinya dengan mendapatkan serdik atau sertifikat pendidik, gerbang semakin terbuka untuk menjadi aparatur sipil negara. Ingat Bapak Ibu ya, bagi para guru dengan latar belakang pendidikan profesi guru, maka gerbang terbuka lebar untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara karena sudah bermodalkan serdik atau sertifikat pendidik. Dengan memiliki serdik atau sertifikat pendidik, berarti seorang guru tersebut adalah benar-benar guru profesional untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi suatu hal yang wajar kalau mendapatkan status prioritas untuk diangkat menjadi ASN. Yang kedua, guru honorer golongan P1. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa guru honorer golongan P1 ini adalah para guru honorer yang telah mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 dan hasilnya dinyatakan lulus passing grade, namun belum diangkat karena tidak memiliki formasi. Sehingga mulai tahun 2022 dan 2023,
Satu upaya pemerintah untuk menuntaskan hal ini adalah memprioritaskan para guru honorer golongan P1 karena mereka sudah memiliki hak kelulusan sejak tahun 2021. Tentunya mereka tidak ikut tes lagi karena memang sudah menjadi haknya adalah lulus. Jadi tenaga honorer guru golongan P1 yang memenuhi syarat nilai ambang batas dan sebelumnya belum berhasil dalam seleksi P3K guru, maka menjadi prioritas untuk pengangkatan ASN P3K 2023. Yang ketiga, guru honorer THK2. Selanjutnya Bapak Ibu, selain daripada guru yang lulus PPG, kemudian telah ikut seleksi dengan lulus passing grade 2021. Kategori guru honorer THK2 juga adalah prioritas. Yang selanjutnya untuk guru honorer yang telah berhasil melalui tahap verifikasi di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, harapan untuk menjadi ASN mulai terlihat. Itu adalah untuk guru honorer THK2. Keempat, guru honorer di sekolah negeri. Tenaga honorer pendidik yang namanya tercatat dalam Dapodik atau Data Pokok Pendidikan sebelum tahun 2023 mempunyai kesempatan lolos seleksi P3K 2023 tanpa harus melewati ujian tambahan. Sehingga peluang menjadi aparatur sipil negara juga semakin tampak nyata. Ingat Bapak Ibu ya, ini bagi guru honorer di sekolah negeri. Disampaikan bahwa tenaga honorer pendidik yang namanya tercatat dalam Data Pokok Pendidikan sebelum tahun 2023 mempunyai kesempatan lolos seleksi P3K 2023 tanpa harus melewati ujian tambahan sehingga peluang menjadi ASN semakin tampak nyata. Bersyukur dengan para Bapak Ibu honorer yang mengajar di sekolah negeri. Itu adalah 4 kategori honorer yang sangat prioritas pengangkatan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini untuk golongan guru. Selanjutnya Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada pejabat kepala daerah se-Indonesia terkait penuntasan persoalan tenaga honorer tahun 2023. Nah tentu arahannya Bapak Ibu yaitu arahan positif terkait dengan kebijakan dalam menuntaskan para honorer ini. Jadi Presiden menghimbau untuk para pejabat daerah untuk melakukan pengawasan secara berlapis guna menutup peluang adanya orang titipan. Jadi cukup luar biasa supaya hal ini bisa dilaksanakan di masing-masing pemerintah daerah agar pengawalan atau pengawasan terkait dengan pengangkatan honorer ini dilakukan secara berlapis supaya para honorer bodong atau titipan tersebut tidak ada peluang masuk untuk bisa diangkat menjadi ASN. Sebagai contoh, proses validasi dikerjakan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian verifikasinya oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dan pengesahannya dilakukan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi ini adalah bentuk pengawasan berlapis yang dilakukan oleh kementerian. Misalnya. Selanjutnya untuk proses penyeleksian lewat 2 cara yaitu umum dan khusus. Jadi untuk golongan umum akan merujuk pada syarat akademik. Sedangkan golongan khusus akan dilihat dari catatan kerjanya selama menjadi tenaga honorer. Cukup luar biasa, tentunya para honorer juga dibedakan secara khusus dalam hal penyeleksian. Karena memang pemerintah dan DPR RI sudah sepakat ya untuk memprioritaskan para honorer ini diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sehingga komitmen tersebut terwujudkan dengan terbitnya atau dengan disahkannya Undang-Undang ASN yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 Oktober 2023 sebagaimana sahnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Demikian informasinya. Semoga hal ini menjadi kenyataan dalam kehidupan Bapak Ibu honorer, terutama para honorer yang sudah lama mengabdi, baik honorer kategori 2 dan honorer non kategori, dan kelompok-kelompok honorer yang sudah benar-benar dianggap adalah honorer yang sangat vital bagi negara ini, seperti para tenaga guru dalam arti mencerdaskan anak bangsa, demikian juga dengan tenaga kesehatan, dan para honorer teknis dan honorer lain yang dirasa perlu untuk diprioritaskan diangkat menjadi ASN P3K
di tahun 2023 dan tahun 2024 ke depan. Demikian informasinya. Selamat buat Bapak Ibu honorer yang segera akan meraih impian menjadi ASN. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.